Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaria, NPM 20 10 01 12 11 038, kelas Manajemen 2A, mata kuliah Pengantar Makroekonomi, dosen pembimbing Ibu Helmawati SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bab 4 tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD, atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor, dan akan digunakan untuk modal untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik, dan bangunan kantor. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor
yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga atau secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar atau skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah. Konsumsi, pendapatan, dan tabungan hubungannya sangat erat. Menurut pendapat John Maynard Keynes, dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Pendapat John Maynard Keynes sebagai berikut. Yang pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Yang kedua, setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Dan yang terakhir, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi, yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.
Penentu lain konsumsi dan tabungan yaitu: 1. Kekayaan yang telah terkumpul. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, sikap berhemat. Kemudian yang keempat, keadaan perekonomian. Selanjutnya yang kelima, distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Investasi atau penanaman modal. Yang pertama, definisi dan arti investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya, yang kedua, fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Kemudian yang terakhir, penentu tingkat investasi. Yang pertama, ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Selanjutnya yang kedua, perubahan dan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah keuntungan perusahaan. Perubahan, keseimbangan, dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi misalnya akan menambah investasi, yang bertambah akan memindahkan
pengeluaran agregat ke atas. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan. Jika terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.